Ada alasan mengapa beberapa orang selamat dari bencana beberapa menit sebelum terjadi. Mereka tiba-tiba membatalkan perjalanan, merasa sesak tanpa sebab, atau mendadak memilih jalan lain yang bahkan tidak mereka rencanakan. Dan anehnya, keputusan kecil itu memisahkan mereka dari maut. Kebanyakan menyebutnya kebetulan, tetapi dalam pengetahuan lama, itu disebut membaca sasmita, kemampuan menangkap isyarat yang muncul sebelum kenyataan berubah. Leluhur kita percaya bahwa kehidupan selalu membocorkan masa depannya terlebih dahulu. Tidak secara terang-terangan, melainkan melalui retakan kecil yang hanya bisa dibaca oleh manusia yang peka. Burung yang tiba-tiba diam di waktu tertentu. Mimpi yang terus berulang selama 3 malam. Gelas yang pecah sesaat sebelum kabar buruk datang. Bahkan rasa gelisah tanpa alasan dianggap sebagai bahasa yang dikirim alam kepada manusia. Masalahnya, manusia modern telah kehilangan kemampuan itu. Kita diajarkan untuk hanya percaya pada sesuatu yang bisa disentuh dan dihitung. Akibatnya, saat semesta memberi peringatan, kita menertawakannya sebagai perasaan berlebihan. Padahal jauh sebelum teknologi mengenal algoritma, para leluhur sudah membaca pola kehidupan melalui tanda-tanda yang tampak sepele. Dan inilah bagian yang jarang dibicarakan. Sasmita bukan ramalan murahan, bukan juga tahayul kosong yang lahir dari ketakutan. Ia adalah seni membaca keterhubungan antara batin manusia dan gerak alam. Sebuah pengetahuan tua yang diam-diam pernah digunakan raja, pertapa, hingga pelaut kuno untuk mengambil keputusan besar. Karena mereka percaya bahwa alam selalu berbicara sebelum sesuatu terjadi. Dalam video ini, kita akan membuka lapisan pengetahuan yang hampir hilang itu. Bagaimana manusia kuno membaca pertanda tanpa teknologi? Mengapa sebagian orang bisa merasakan kejadian sebelum datang? Dan yang paling mengganggu, bagaimana jika selama ini hidupmu sebenarnya penuh isyarat, tetapi kamu terlalu sibuk untuk menyadarinya? Jadi sebelum kita masuk lebih jauh, ingat satu hal ini baik-baik. Tidak semua tanda datang untuk ditakuti. Sebagian datang untuk menyelamatkanmu. Dan malam ini, kita akan mencoba mengingat kembali bahasa rahasia yang dahulu dipahami manusia, sebelum dunia modern membuat kita tuli terhadap bisikan semesta. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin tahu satu hal. Saat video ini menemukanmu malam ini, kamu sedang berada di kota mana? Tulis di komentar. Karena jujur saja, saya selalu percaya ada sesuatu yang aneh tentang bagaimana sebuah pembahasan tertentu bisa sampai kepada orang-orang tertentu di waktu yang tepat. Seolah-olah topik seperti ini tidak pernah benar-benar muncul secara kebetulan. Mungkin ada yang menonton dari kota besar yang tak pernah tidur. Mungkin juga ada yang sedang mendengarkan ini dari desa yang masih dikelilingi suara jangkrik dan angin malam. Tetapi dimanapun kalian berada, menarik sekali memikirkan bahwa pada detik yang sama, begitu banyak orang sedang terhubung oleh satu rasa penasaran yang sama tentang isyarat-isyarat misterius yang selama ini hadir di hidup mereka. Dan secara pribadi, saya percaya satu hal yang mungkin terdengar mengganggu bagi sebagian orang. Semakin modern manusia, semakin tumpul nalurinya membaca kehidupan. Kita mampu membaca data, grafik, bahkan memprediksi cuaca berhari-hari ke depan. Tetapi gagal membaca perubahan energi di dalam diri sendiri. Kita bisa mengenali notifikasi ponsel hanya dari getaran kecil, namun tidak mampu mengenali pertanda ketika batin kita sendiri sedang memberi peringatan. Padahal jika kita menengok jauh ke belakang, hampir semua peradaban kuno memiliki konsep tentang tanda dan pertanda. Orang Jawa mengenal sasmita. Bangsa Romawi kuno membaca arah terbang burung sebelum perang dimulai. Suku-suku tua di pegunungan membaca perubahan suara hutan sebagai pesan yang tidak boleh diabaikan. Dan anehnya, meskipun dipisahkan jarak ribuan kilometer dan zaman yang berbeda, mereka semua sampai pada kesimpulan yang sama, alam selalu berbicara. Namun pengetahuan seperti ini perlahan dianggap primitif sejak dunia mulai memuja logika secara berlebihan. Apapun yang tak bisa diukur dianggap tidak nyata. Apapun yang tak bisa dibuktikan di laboratorium dianggap hayalan. Akibatnya, manusia modern tumbuh dengan keyakinan bahwa hidup hanyalah rangkaian sebab akibat mekanis, tanpa menyadari bahwa ada lapisan-lapisan halus yang bekerja diam-diam di balik semua peristiwa. Dan mungkin itulah alasan mengapa banyak orang hari ini merasa hidupnya kosong meski dipenuhi informasi. Karena mereka kehilangan hubungan dengan sesuatu yang dulu sangat dekat dengan manusia, kemampuan untuk merasakan sebelum memahami.
Kemampuan menangkap makna sebelum peristiwa itu benar-benar terjadi. Kemampuan membaca sasmita, yang dahulu dianggap sebagai bentuk kecerdasan paling tinggi, bukan sekedar perasaan liar tanpa arah. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah pertanda itu nyata atau tidak. Pertanyaan sebenarnya adalah, kenapa sebagian orang bisa menangkapnya, sementara sebagian lain hidup bertahun-tahun tanpa pernah menyadari bahwa semesta sudah berkali-kali mencoba memperingatkan mereka. Dan untuk memahami itu, kita harus masuk lebih jauh ke akar sejarah dan rahasia kuno yang membuat pengetahuan ini sengaja dijaga hanya untuk orang-orang tertentu. Jadi mulai dari titik ini, saya ingin kamu mendengarkan video ini sedikit berbeda dari biasanya. Tidak perlu terburu-buru membenarkan atau menyangkal apapun. Biarkan saja setiap kalimat lewat perlahan di kepalamu. Seperti seseorang yang sedang mencoba mengingat mimpi lama yang hampir terlupakan. Karena semakin tenang seseorang mendengarkan, semakin mudah ia menyadari pola-pola kecil yang sebelumnya tak pernah terlihat. Dan mungkin tanpa sadar, itu sudah mulai terjadi sekarang. Bisa jadi ada bagian dari dirimu yang sebenarnya sudah pernah bersentuhan dengan sasmita. Hanya saja kamu belum memiliki bahasa untuk menjelaskannya. Perasaan aneh ketika memasuki tempat tertentu. Dorongan mendadak untuk menghubungi seseorang yang ternyata sedang mengalami musibah. Atau firasat yang datang diam-diam sebelum hidupmu berubah arah. Hal-hal seperti itu sering dianggap sepele, sampai semuanya terbukti nyata. Maka untuk beberapa menit ke depan, cobalah mendengarkan video ini bukan hanya dengan pikiran, tetapi juga dengan kepekaan yang selama ini tertutup oleh rutinitas. Karena topik seperti ini anehnya bekerja dengan cara yang sangat personal. Semakin seseorang menolak kemungkinan adanya pertanda, semakin hidup memaksanya belajar lewat kejadian-kejadian yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Saya juga ingin kamu memperhatikan sesuatu selama menonton. Apakah ada nama, wajah, atau kenangan tertentu yang tiba-tiba muncul di kepalamu tanpa alasan jelas? Apakah ada bagian dari pembahasan ini yang terasa terlalu dekat dengan hidupmu? Jangan buru-buru mengabaikannya. Dalam banyak ajaran tua, sasmita dipercaya tidak selalu datang dari luar diri. Kadang ia muncul sebagai gema samar dari alam bawah sadar yang menangkap sesuatu lebih cepat daripada pikiran sadar manusia. Dan semakin kita masuk ke pembahasan ini, kamu mungkin mulai menyadari satu hal yang cukup mengganggu. Bahwa kehidupan sebenarnya penuh dengan pesan-pesan kecil yang selama ini lolos dari perhatian kita. Bukan karena pesan itu tidak ada, tetapi karena dunia modern membuat manusia terus sibuk, terus bising, terus terdistraksi, hingga kehilangan kemampuan untuk diam dan membaca. Itulah sebabnya para pertapa kuno, orang-orang tua di pedalaman, hingga penjaga tradisi spiritual zaman dahulu, sangat menjaga keheningan. Mereka tahu bahwa isyarat alam tidak pernah datang dengan suara keras. Ia hadir seperti bisikan tipis di tengah malam. Dan hanya mereka yang batinnya tidak penuh keramaian yang mampu menangkapnya. Jadi malam ini, jangan sekedar menonton. Rasakan ritme setiap pembahasan yang akan kita buka perlahan setelah ini. Karena semakin jauh kita masuk, semakin sulit membedakan mana yang disebut kebetulan dan mana yang sebenarnya sudah lama berusaha diperingatkan oleh semesta kepadamu. Menariknya, semakin tua sebuah peradaban, semakin serius mereka memperlakukan pertanda. Di tanah Jawa kuno misalnya, seseorang tidak langsung mengambil keputusan besar hanya karena logika terlihat masuk akal. Mereka terlebih dahulu membaca rasa dari keadaan, mengamati arah kejadian-kejadian kecil. Karena mereka percaya, sebelum sebuah peristiwa besar muncul ke permukaan, alam biasanya sudah lebih dulu membocorkannya lewat tanda-tanda samar. Dan saya yakin, sebagian dari kalian yang menonton ini pasti pernah mengalami sesuatu yang sulit dijelaskan. Mungkin mimpi yang tiba-tiba menjadi nyata beberapa hari kemudian. Atau perasaan tidak nyaman terhadap seseorang yang ternyata memang membawa masalah dalam hidupmu. Kalau kamu pernah mengalami hal seperti itu, coba tulis secara singkat di komentar. Saya ingin melihat seberapa banyak orang di sini yang diam-diam pernah bersentuhan dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh logika. Karena jujur saja, salah satu hal paling aneh tentang sasmita adalah ia sering muncul justru ketika manusia sedang tidak mencarinya. Seolah kehidupan memilih sendiri kepada siapa pertanda itu akan ditunjukkan.
Ada orang yang berkali-kali diingatkan, tetapi tetap tidak peka. Ada juga yang hanya melihat satu kejadian kecil, lalu langsung memahami bahwa sesuatu sedang bergerak di balik layar kehidupan mereka. Dalam beberapa naskah tua Jawa, sasmita tidak dianggap sebagai kemampuan supranatural yang dimiliki orang tertentu. Ia lebih mirip kepekaan batin yang sebenarnya dimiliki semua manusia sejak lahir. Namun kemampuan itu perlahan tertutup oleh ketakutan, ego, kebisingan, dan kebiasaan hidup yang terlalu mekanis. Semakin seseorang terputus dari dirinya sendiri, semakin sulit ia membaca bahasa halus dari semesta. Dan mungkin itulah kenapa orang-orang zaman dahulu sangat menghormati malam. Mereka percaya ada waktu-waktu tertentu ketika dunia menjadi lebih sunyi. Dan dalam kesunyian itu, manusia lebih mudah menangkap sesuatu yang biasanya tenggelam oleh hiruk-pikuk siang hari. Itulah sebabnya banyak pertanda besar justru datang lewat mimpi, firasat malam, atau perasaan aneh yang muncul ketika seseorang sedang sendirian. Sekarang coba pikirkan pelan-pelan. Berapa banyak keputusan dalam hidupmu yang sebenarnya sudah diperingatkan sebelumnya, tetapi kamu abaikan? Berapa banyak momen ketika batinmu sudah merasa tidak nyaman, namun kamu tetap memaksakan diri karena takut dianggap berlebihan? Kadang masalah terbesar manusia bukan karena semesta tidak memberi tanda, tetapi karena manusia terlalu sibuk mencari pembenaran untuk mengabaikannya. Dan bagian paling misteriusnya adalah ini. Semakin seseorang belajar membaca sasmita, hidupnya mulai berubah dengan cara yang sulit dijelaskan. Mereka menjadi lebih peka terhadap energi orang lain, lebih cepat menyadari situasi berbahaya, bahkan terkadang mampu merasakan perubahan sebelum peristiwa itu benar-benar datang. Bukan karena mereka memiliki kekuatan gaib, tetapi karena mereka mulai mendengar sesuatu yang selama ini diabaikan kebanyakan manusia. Jadi, saat kita melangkah lebih dalam setelah ini, jangan hanya mencoba memahami pembahasan ini sebagai cerita spiritual semata. Perhatikan dirimu sendiri. Perhatikan pengalaman-pengalaman kecil yang pernah terjadi dalam hidupmu. Karena bisa jadi, tanpa kamu sadari, semesta sebenarnya sudah berkali-kali berbicara kepadamu. Hanya saja kamu belum pernah benar-benar berhenti untuk mendengarkannya. Mungkin sekarang kamu mulai memahami kenapa banyak orang merasa hidupnya seperti terus mengulang pola yang sama. Salah memilih orang, salah mengambil keputusan, terlambat menyadari bahaya, dan anehnya, hampir selalu ada satu kalimat yang muncul setelah semuanya terjadi. Padahal dari awal aku sudah merasa ada yang aneh. Kalimat itu bukan kebetulan. Itu adalah jejak sasmita yang sempat muncul, tetapi diabaikan. Dan inilah alasan mengapa pembahasan ini bisa menjadi sesuatu yang sangat penting bagi hidup seseorang. Karena membaca sasmita bukan tentang menjadi paranormal atau mencari hal-hal gaib. Ini tentang mengaktifkan kembali kepekaan yang selama ini tertidur. Kepekaan yang membuat seseorang tidak lagi berjalan di hidupnya secara buta. Tidak lagi terus-menerus menyesal karena mengabaikan suara kecil di dalam dirinya sendiri. Saya pribadi percaya, banyak orang sebenarnya tidak sedang mencari jawaban besar dalam hidupnya. Mereka hanya ingin memahami kenapa batin mereka sering terasa kacau. Kenapa mereka terus merasa tidak selaras, meski secara logika semuanya terlihat baik-baik saja. Dan kadang jawabannya sederhana, karena hidup mereka terlalu jauh dari dirinya sendiri. Terlalu sibuk mengikuti kebisingan luar, sampai tidak lagi bisa mendengar pertanda yang muncul dari dalam. Itulah kenapa orang-orang tua zaman dahulu selalu mengajarkan jeda. Duduk diam sebelum mengambil keputusan, mengamati mimpi, memperhatikan perubahan suasana hati. Bagi manusia modern, itu terlihat sederhana, tetapi justru disitulah letak rahasianya. Semakin seseorang mampu tenang, semakin jelas ia membaca arah kehidupan. Karena sasmita tidak pernah muncul di pikiran yang penuh keributan. Dan mungkin tanpa sadar, ada alasan mengapa kamu bertahan menonton sampai sejauh ini. Bisa jadi ada bagian dalam dirimu yang sedang mencari sesuatu. Bukan hiburan, bukan sekedar cerita mistis, tetapi pemahaman yang selama ini tidak pernah benar-benar diajarkan kepada kita. Bahwa hidup sebenarnya selalu memberi petunjuk, hanya saja tidak semua orang cukup sadar untuk menangkapnya. Coba perhatikan hidupmu beberapa waktu terakhir. Apakah kamu terus dipertemukan dengan pola yang sama? Orang yang sama dengan wajah berbeda? Situasi yang berulang meski kamu sudah mencoba menghindarinya?
Dalam banyak ajaran spiritual lama, pengulangan seperti itu dipercaya sebagai bentuk sasmita paling keras. Sebuah tanda bahwa ada sesuatu yang belum dipahami di dalam diri seseorang. Dan kabar baiknya, kepekaan itu bisa dilatih kembali, sedikit demi sedikit. Bukan dengan ritual rumit, tetapi dengan belajar hadir penuh dalam hidupmu sendiri. Mendengarkan sebelum bereaksi, merasakan sebelum memutuskan. Karena saat seseorang mulai peka terhadap dirinya sendiri, ia perlahan menjadi peka terhadap arah kehidupan. Dan di titik itu, banyak keputusan yang dulu terasa membingungkan, mulai terlihat jauh lebih jelas. Jadi jika akhir-akhir ini kamu merasa hidup seperti sedang mencoba memberitahu sesuatu, jangan langsung mengabaikannya. Bisa jadi, justru inilah jawaban yang selama ini kamu cari. Bukan jawaban yang datang dari luar dirimu, tetapi jawaban yang sebenarnya sudah lama berusaha muncul dari dalam, menunggu kamu cukup tenang untuk akhirnya mendengarkannya. Pada akhirnya, membaca sasmita bukan tentang mempercayai takhayul. Ini tentang menyadari bahwa hidup tidak pernah benar-benar diam. Selalu ada pola sebelum peristiwa terjadi. Selalu ada getaran kecil sebelum sesuatu berubah. Dan semakin seseorang peka terhadap tanda-tanda itu, semakin ia memahami bahwa banyak hal di dunia ini bergerak jauh lebih halus daripada yang mampu dijelaskan logika manusia. Mungkin setelah malam ini, kamu akan mulai memandang hidup dengan cara yang berbeda. Kamu mulai memperhatikan firasat kecil yang dulu diabaikan, mulai sadar bahwa beberapa pertemuan terasa terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Atau mungkin kamu akan menyadari bahwa selama ini batinmu sebenarnya sudah berkali-kali mencoba menyelamatkanmu. Hanya saja suaranya kalah oleh kebisingan dunia. Dan jika ada satu hal yang ingin saya tinggalkan dari pembahasan ini, itu adalah ini. Semesta tidak selalu mengubah hidup manusia lewat peristiwa besar. Kadang ia hanya mengirimkan tanda kecil berulang-ulang, sampai seseorang akhirnya mau berhenti, diam, dan mengerti. Masalahnya, sebagian besar manusia terlalu sibuk mencari jawaban keluar, sampai lupa bahwa beberapa petunjuk terpenting justru muncul dari dalam dirinya sendiri. Karena itulah para leluhur begitu menjaga keheningan. Mereka tahu, semakin tenang seseorang, semakin jelas ia melihat arah hidupnya. Dan mungkin itu pula alasan mengapa banyak orang modern merasa kehilangan makna. Mereka hidup di tengah suara yang terus berbicara, tetapi tidak pernah benar-benar mendengarkan. Jadi setelah video ini selesai, jangan buru-buru kembali tenggelam dalam rutinitas. Sisakan beberapa menit untuk memperhatikan hidupmu sendiri. Perhatikan pola yang terus berulang. Perhatikan rasa yang muncul ketika bertemu seseorang. Perhatikan mimpi, firasat, atau kegelisahan yang datang tanpa sebab jelas. Karena bisa jadi, tepat di sana, sasmita sedang bekerja. Dan kalau kamu merasa pembahasan malam ini membuka sesuatu di dalam dirimu, tuliskan pengalaman atau pendapatmu di komentar. Saya ingin tahu, apakah kamu pernah mengalami pertanda yang akhirnya terbukti nyata? Karena semakin banyak cerita dibagikan, semakin kita sadar bahwa mungkin manusia tidak pernah benar-benar sendirian dalam membaca bahasa semesta. Subscribe jika kamu ingin terus menyelami pengetahuan-pengetahuan yang jarang dibahas seperti ini. Karena di channel ini, kita tidak hanya membicarakan hal-hal yang terlihat di permukaan, tetapi juga lapisan-lapisan tersembunyi yang diam-diam membentuk kehidupan manusia sejak ribuan tahun lalu. Dan sekarang, sebelum kamu pergi, coba tanyakan satu hal pada dirimu sendiri. Berapa banyak tanda yang sebenarnya sudah muncul dalam hidupmu, tetapi baru malam ini kamu mulai menyadarinya?